Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas F1B kelompok 1. Di sini kami akan membuat video reading dramatik. Perkenalkan, nama saya Sinta Sintiawati. Saya Arifah Hilaliah. Saya Nadia Mutiara Juwita. Saya Mas Farid Praga. Baik, di sini kita akan langsung mulai saja videonya. Oke. Jauh mata memandang, sawah luas terbentang, tapi tidak sebidang tanah pun milikku. Padi aku yang tanam, aku juga yang ketam, tapi tidak segenggam milikku. Bebek 30 ekor, semuanya tukang bertelur, tapi tidak juga sebutir adalah milikku. Badan hanya sebatang, hampir-hampir telanjang, hanya itu saja milikku. Aku orang berada, apa-apa ada, juga buah dada, itulah beta. Sawah berhektar-hektar, pohon berakar-akar, rumah berkamar-kamar, itulah nyatanya. Kambing berekor-ekor, bebek bertelur-telur, celana berkolor-kolor, film berteknik kolor, perut buncit ada, mata melotot ada, pelayan ada, pokoknya serba ada. Badannya langsing, matanya juling, otaknya bening, densi. Itu menipu, adu mengadu, ijazah palsu, densi. Gugat menggugat, sikat menyingkat, tidak bersilat, densi. Profesiku pokro bambu, siapa yang tidak tahu, densi. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Sudah lama kepingin berhenti, tapi tak ada yang mau mengerti. Sudah bosan, jemu, capek, lelah, otot kendor, mata kabur, mau mundur dengan teratur, mau ngaso di atas kasur. Saya kembung bukan karena busuk, mata berair bukan karena banjir, tapi karena menjadi tong sampah. Serobotan tanah, Pak Lurah. Curi air sawah, Pak Lurah. Beras susah, Pak Lurah. Semua masalah, Pak Lurah. Tapi kalau ada rezeki melimpah, Pak Lurah tak usah payah. Zaman ini zaman edan, tidak ikut edan, tidak kebagian. Di terminal, calo berkuasa, dia tentukan penumpang naik apa. Di dunia film broker merajalela, dia tentukan sutradara bikin apa. Di sini, si Peter sialan, dia merangkap peminta pekerjaan. Aku suruh ngawon bebek 30 ekor, tiap minggu harus antar 50 ekor. Upah dia tentukan berapa harus setor, sungguh-sungguh kurang telur. Sekali aku datang mengontrol, bebeknya hilang 2 ekor. Waktu ditanya, dia menjawab, dimakan burung kondor. Di sini tidak ada burung kondor, dia yang kondor. Dia datang menolong, minta tolong. Sudah ditolong, dia nyolong. Orang seperti ini harus dipukuli, sayangnya aku tidak berani. Lagi pula, tidak mau aku mengotori tanganku dan menyentuh tubuhnya yang kotor dan bau. Aku tidak mau main hakim sendiri, apa gunanya Pak Lurah digaji? Orang sedang melarat timpa sialan. Telur sudah dimakan, masih juga digugat. Padahal yang bertelur tidak peduli apa mau dimakan atau dicuri. Pokoknya aku tiap minggu sudah setor sekitar 50 telur. Waktu menyeberang jalan, datang motor, bebek kabur, satu ketubruk, dan mati konyol. Sekarang aku harus menghadap Pak Lurah, mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku lakukan. Menurut versi Bawang Dongkolan, siapa menolongku, siapa membantuku. Apa masalahmu? Menangis terseduh-seduh. Apa persoalan? Merengek tersedang-sedang. Jangan takut, aku bukan polisi, bukan maut, juga bukan polusi. Begitu mulutnya dibuka, mendadak hilanglah duka. Permisi, mohon bertanya, kok mau ya menyapa saya? Aku sedih melihat orang susah, aku murka melihat orang marah. Aku membantu orang kejepit kena urusan berbelit-belit. Ikan dicinta ulang pun tiba, dan dicinta disebab kaya raya. Bapak mau nolong saya yang lagi bingung kena perkara. Aku diturunkan ke bumi ini dengan suatu misi, membantu orang yang kena perkara, baik yang perdata maupun pidana. Pilih mana? Bagi saya sama aja. Anu Pak, ini urusan telur dan bebek. Telur dan bebek, bukan telur dan ayam. Di sini telur, di sana telur, sama-sama telur. Di sana bebek, di sana ayam. Bagiku sama aja. Ya, tapi saya melarat Pak. Ya, saya juga melarat. Karenanya harus bekerja sama yang erat. Segala sesuatu dikerjakan dengan mufakat. Misalnya saja tentang penerpu. Biar bagaimanapun, aku ini pokok bambu. Kamu harus hargai profesiku. Bapak harus sadari profesi saya dan tidak menghasilkan apa-apa. Harta karun tidak ada, yang ada cemeti dan celana. Ambil saja cemeti, jangan nanti saya cari lagi. Jangan ambil celana, nanti saya celaka. Apalagi perkara pusat dewata. Ini bukan perkara cemeti atau celana, tapi urusan telur dan bebek. Jelas urusan telur dan bebek. Telur dan bebek, tortor, wek-wek. Tortor wek-wek? Hah? Maksudnya? Jangan berkeras-keras.
Sudah dipikir masak-masak? Sudah, banget ibu. Kalau dipikir-pikir, berapalah kerugianmu? Ini bagi saya memang bukanlah persoalan untung rugi. Ini soal kepercayaan yang dia lukai. Mungkin saya diludahi, muka saya diludahi. Sudah ditolak masih mencuri. Saya kurang baik apa? Masih saja orang bilang saya pelit, medit, bakil. Penghisap, pemeras, penggencet, penyedot, pengepres. Ya, semua yang tidak beres. Kalau dia mengakui, apa tindakanmu? Dia harus bayar kerugianku. Kalau dia tidak dapat, Apa boleh buat? Pecat. lantas apa nasibnya? Ini urusannya, urusan Pak Lurah. Kalau ia tidak mengaku bersalah, Pak Lurah atur supaya ia menyerah. Nanti saya atur agar padi Pak Lurah bertambah. saya sudah menjadi lurah sejak awal sejarah. Jangan omong membuat saya marah. Maaf Pak Lurah, maksud saya sekali tidak mempengaruhi, hanya sih bukan anak bapak kawan kepengen motor. Kalau dia kepingin, tentu dia ngomong sama saya. Dia kemarin pesan motor apa saja. Mau tutup mulut tidak? Atau mau aku depak? Maksudnya saya Pak Lurah, selamat pagi, selamat ketemu lagi. Apa kabar Pak Cukong? Masih suka mau bagong? Pak Pro busuk. Awas, jangan sembarangan ngomong. Perkara apa yang kita hadapi? Hina menghina atau curi-mencuri? Maaf Pak Lurah, dia yang mulai. Gareng, Apa kau jadi pembela? betul, pembela dan kuasa penuh. Maksudnya kalau kalah perkara saudara mau masuk penjara. Saya kira saya akan kalah itu saudara. Baik, kita mulai. Orang mau bicara hanya dengan seizin saya. Setuju? Kalau maunya Pak Lurah begitu. Bagaimana kau, Petruk? Tergugat, terdakwa, tertuduh, tersangka. Kalau mau bicara harus seizin saya. Maaf Pak Lurah, bagaimana Petruk? Jawab, Petruk. Maaf Pak Lurah, Pembela. boleh saya bicara? Silahkan. Sebelum saya minta maaf bagi kalian yang pasien saya, kalian karena ia minta saya sebagai pembelanya dan kuasa usahanya, pasien karena ia minta saya menjadi dokternya. Keterangan dan penjelasannya sewaktu ia datang kepada saya, yaitu pada hari Kamis lagi yang lalu tanggal 32 September 1959, getaran pada jam 10 30 menit, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik, Richter. Udara 240. Curah hujan 25 cm, naga di selatan. Singa di utara, bintang Venus berada di... Pak Lurah, saya protes. Kenapa? Urusan apa itu si Venus? Sebentar lagi si Wati, si Ira, si Anu. Protes diterima. Pembela? Fakta yang langsung berhubungan dengan fenomena dan sebaiknya yang berkaitan dengan perkara? Walau hak saya dikurangi, tak apalah saudara Petruk ini datang pada saya. Di kantor saya di kaki 6 depan pasar, sebelah kiri toko sepeda, sebelah kanan warung Tegal, berseberangan dengan pompa minyak goreng, menceritakan kepada saya musibah yang menimpa dirinya yang disebabkan oleh telur bebek dan Bapak Bagong. Dengan suara dingin bergetar kedinginan, Pak Lurah dia datang berlari langsung sawah yang kehujanan lebat dingin sekali, mengamankan bebek dan telur-telur yang menjadi tanggungannya. Mendadak banjir dari kali, kilat menyambar dari langit, buat bebek di bawah banjir. Astaga, telurnya? 10 butir disambar petir, hancur berantakan. Telur-telurku. Benar ini semua terjadi. Wek. Jawab yang benar. Wek. Jangan main-main. Pek. Maaf Pak Lurah, selesai dia menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu, dia jatuh pingsan, badannya menggigil, keringatnya mengalir, mukanya pucat, dia mengeluh. Wek. Waktu sadar, terlanjur suara yang bisa dia keluarkan hanya wek, selain wek tak ada wok. Seperti Pak Lurah dengan tadi, ia sedih sekali. Saya sedih dan berjanji padanya akan menyembuhkannya. Jadi kalau ia menjawab dengan wek, karena iya. Bagaimana, Petruk? Wek. Pak Lurah, ini saya kira satu permainan yang licik, akal-akal si pokro bambu, pokro tipu, pokro. Pak Lurah, ini saya diadukan Cukong Bagong karena telah menghina saya di depan umum. Pak Lurah mendengar sendiri dari moncong Bagong. Pak Lurah, saya adukan pokro itu menghina, saya menyebut mulut saya dengan moncong. Saya sudah catat. Gareng menghina Bagong, Bagong menghina Gareng. Skor 1 lawan 1. Draw rebis. Sama kuat, selesai. Saya peringatkan, jangan ada yang menyeleweng lagi. Kita lagi membicarakan perkara Petruk dengan bebek dan telurnya Bagong.
Saya tidak punya urusan dengan telurnya Bagong. Telur saya jangan dibawa-bawa. Namanya kau taruh di rumah. Lama-lama hilang kesabaran saya. Tekanan darah saya naik. Kita lagi membicarakan soal wek-wek. Pak Lurah ini bukan perkara wek-wek. Tak ada kaitannya dengan wek-wek. Lantas mengapa Petruk sekarang hanya bisa bilang wek-wek? Ya kenapa? Karena ia ingat ada bebek yang dibawa air bah. Karena ia cinta sama bebek asuhannya. Karena ia merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan bebek yang berbunyi bebek itu. Karena ia hari Saban malam mendengar hanya suara wek-wek, hingga suara wek-wek menjadi obsesi. Otaknya penuh suara wek-wek, syarafnya diganggu oleh wek-wek. Pita suaranya tersetem pada dada wek-wek. Dia hanya akan bisa berwek-wek sampai akhir hayatnya. Bahkan kuburnya nanti akan berbunyi wek-wek, dan doa untuk arwahnya harus berbunyi wek-wek. Dan kita sekarang harus membicarakan ini dengan bahasa wek-wek. Saya protes, tidak bisa. Saya belum belajar bahasa wek-wek. Kenapa harus berwek-wek? Wok-wok, wek-wek, apa wok-wok? Itu terlalu ekstrim. Kalau kita harus menyelesaikan perkara ini dengan bahasa wek-wek, maka terpaksa perkara ini harus ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Sampai kita semua telah mahir berwek-wek. Wek. Apa maunya? Kasihanilah saya tidak bersalah. Bohong, dia telah mencuri 13 telur dan 3 ekor bebek. Wek. Tidak salah. Salah? Wek. Tidak. Salah? Wek-wek. Ya, wek-wek. Apa wek-wek? Wek. Wek-wek. Wek-wek. Diam. Wek-wek. Sudah jadi bebek semuanya. Wek. Kalau dulu ia tidak dipaksa harus hidup berhari-hari dengan bebek, dia jadi begitu karena Bagong. Dia datang pada saya meminta pekerjaan. Yang lowong yang ngawon bebek. Dia terima pekerjaan itu, saya tidak paksa. Apa kalian yang harus dipersalahkan? Bagong, berapa ekor yang harus dia jaga? Dan berapa telur harus dia stor? Bebek 30 ekor. Kelaminnya, Kelamin, jangan hina saya ya. Saya jelas laki-laki. saya tidak tanya kelaminmu, kelamin bebek. 30 ekor betina semua. Berapa telur yang harus dia stor? 50 butir seminggu. Bebek menelur 3 hari sekali. Seminggu dia menelur 2 kali. 30 bebek bertelur selama seminggu 60. Saya minta setoran 50. Yang 10 buat upah si Petru. Kan cukup. 10 kali 1000 kan 10.000 seminggu. 10.000 seminggu bisa hidupkah dengan uang itu? Beras, bisakah dia penuhi setoran itu? Tidak pernah. Mula-mula cuma 40. Makin lama makin berkurang. Wek. Apa maksudnya? 30 ekor bebek, betina semua, tidak ada jantannya. Bagaimana bisa bertelur Pak Lurah? Ini jelas contoh pemaksaan kemauan dan penghisapan di luar batas batas kemanusiaan dan kebinatangan. Nyatanya mula-mula bebek itu bertelur. Itu karena kau beli dan serahkan, lebih-lebih dia baru bergaul dengan bebek jantan. Kemudian Nyatanya dia masih bertelur. itu jasanya di si Petruk. Hei, kau boleh menipu kami, tapi tipuan ini tidak berlaku. Masa Petruk berhubungan dengan bebek? Biarkan saja. Asal bebek yang bertelur. Kenapa kau tidak gauli saja sendiri bebek itu? Pak Lurah, maksud saya tidak seperti yang Pak Lurah bayangkan. Karena Petruk diam-diam pinjam bebek jantan dari tukang angon lainnya dan membiarkan si jantan itu menggauli bebek betina, maka masih ada telur yang bisa dipungut. Biar nafsu kebinatangan penjantan itu luar biasa, tetapi ia tidak menggauli seluruh bebek betina itu. Kalau begitu si Petruk berjasa besar, berjasa terhadap bebek betina itu dan berjasa terhadapmu Bagong. Wek. Apa katanya? Dasar orang tidak tahu terima kasih, tidak tahu menghargai jasa orang. Bagaimana Bagong? Ya, bebek yang dua di mana? Dia dibawa banjir. Bukan itu sebelumnya, pasti dijual. Menurut Petruk, yang satu disambar alap-alap, yang lain dimakan anjing. Bohong, percuma punya bebek, bilang melulu. Beri telur tidak, percuma punya tukang angon. Wek. Apalagi Tiap kali pinjam penjantan, dia harus bayar 2 telur. pemeras. Siapa? Itu yang pinjamkan pejantan. Kok bisa bilang itu pemeras? Lantas kau maunya pinjam gratis gitu? Nah, perkara sudah jelas, Bagong nampaknya kau kalah. Betul, Petruk kurang dapat menepati janjinya, tetapi itu karena keadaan yang kau ciptakan sendiri. Kau tidak bisa memecatnya, dan kalau kau mau bebekmu bertelur, belilah barang 3 pejantan, dan kau mesti bayar dukun yang mengobati si Petruk. Saya tidak mau mengatakan Pak Lurah berat sebelah, tapi ongkos dukunnya berapa? 55.000.
Rp50.000. Rugi. Gareng, cari dukun yang baik biar Petruk lekas sembuh. Tentu saya akan usahakan. Wek. Ya, wek. Hahaha. Wek. Bagi uangnya. Nah, kau selembar, aku selembar. Wek. Nah, sekarang mana 2 bebek yang dibawa banjir? Wek. Ayo, jangan main-main lagi. Sandiwaranya sudah selesai. Wek. Janjimu bagaimana? Mana imbalanku? Wek. Wah, si Petruk bodoh. Wah, si Petruk bodoh. Bodoh tapi lihai tapi bodoh. Aku berkebambu, kena tipu. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Pak Lurah, maaf sudah berbohong. Bebek yang dibawa banjir dan telur yang disambar petir. Benar Pak Lurah, saya lupa. Wek. Saya jadi lurah. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi